Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita berjumpa untuk membahas hasil talent mapping assessment, dan izinkanlah sebelum saya memulai pembahasan tersebut, saya ingin sekali mengajak Anda untuk menyelami tentang talent mapping itu sendiri. Tidak panjang mungkin, tapi ada beberapa hal yang memang harus kita samakan persepsi kita tentang talent mapping ini. Seperti yang Anda ketahui bahwa talent mapping adalah sebuah tool assessment ya, untuk mendeskripsikan atau untuk mengetahui apa sih bakat saya, apa sih potensi kekuatan yang ada pada diri saya ya, di mana fungsi talent mapping ini ada dua fungsi dasar. Yang pertama adalah mendeskripsikan bakat atau fungsi deskriptif, yaitu mendeskripsikan bakat apa saja yang dipunya ya, bakat kuat, bakat lemah ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi prediktif, yaitu memprediksikan kira-kira aktivitas saja yang mempunyai apa saja yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan baik. Nah, talent mapping ini sendiri harus kita sadari adalah sebuah potential assessment atau assessment untuk mengkaji apa yang menjadi potensi dalam diri kita. Jadi talent mapping ini tidak bisa untuk mengukur kinerja kita atau performance seseorang gitu ya, dan tidak bisa juga untuk mengukur kompetensi seseorang, bukan ability assessment begitu. Nah, talent mapping ini sendiri juga validitasnya akan sangat dipengaruhi sejauh mana pemahaman Anda terhadap diri sendiri. Tentunya ketika Anda memahami diri sendiri secara mendalam, hasil TM assessment-nya akan jauh lebih valid dibandingkan dengan ketika Anda tidak terlalu memahami diri sendiri atau belum terlalu memahami diri sendiri. Kemudian pada TM assessment kita meyakini bahwa yang namanya bakat itu sifatnya nature atau alami dari Tuhan gitu ya, alami, pemberian dari Tuhan, tidak bisa kemudian berubah kecuali ada beberapa faktor yang mungkin membuat berubah secara drastis. Misalnya ada trauma, atau kemudian ada motif yang sangat kuat sehingga ekspresi bakat yang seharusnya itu menjadi tertutup. Nah, lalu apa definisi bakat menurut talent mapping? Talent mapping mengacu definisi bakat pada hasil penelitian Gallup Organization, yakni bakat adalah pola pikir, pola perasaan, dan perilaku yang sifatnya alamiah, spontan, dan berulang-ulang sehingga bisa digunakan untuk produktivitas. Nah, dengan kata lain begini, ketika seseorang itu ada sebuah kayak trigger dari luar gitu ya, maka bagaimana cara dia merespon, bagaimana perasaannya merespon, bagaimana pikirannya merespon, dan bagaimana perilakunya merespon, ini yang namanya bakat ya. Dengan kata lain, bakat itu berarti sifat dong ya, berarti karakter ya. Nah, lebih ke karakter kinerja gitu ya, yang kita pahami sebagai bakat. Lalu bagaimana dengan bakat, misalnya saya pinter loh gambar, saya pinter loh nyanyi gitu ya, itu juga bakat. Di talent mapping ada dua sumber bakat. Yang pertama bakat yang berasal dari bakat yang berasal dari sifat ya. Kita kenal dengan 34 tema bakat, dan juga ada bakat yang berasal dari panca indera. Bakat yang berasal dari panca indera ini diterjemahkan dalam beberapa aktivitas, ada 15 aktivitas, sedangkan bakat yang berasal dari sifat ini diterjemahkan dalam 99 aktivitas atau potensi kekuatan begitu. Nah, tentunya bakat ini bisa diibaratkan seperti potensi energi. Dia
masih berupa potensi, dia masih merupakan bahan baku, dimana ketika kita membutuhkan bahan baku ini bisa dinikmati oleh orang lain atau oleh diri kita, bahan baku ini harus diolah. Jadi ketika kita sudah mengetahui bakat kita apa, kita tidak berhenti di situ. Ini hanya sebuah awalan. Kita masih membutuhkan skill dan knowledge yang sesuai dan juga attitude ya, untuk kemudian bisa menjadikan bakat kita menjadi sebuah kekuatan. Nah, tidak berlangsung lama, kita segera saja membahas apa yang menjadi urutan bakat kuat Anda, bakat lemah Anda, kemudian bagaimana dinamikanya, bagaimana cara mensiasati bakat lemah, bagaimana cara mengembangkan aktivitas, dan seterusnya. Kita masuk ke sesi 2. Terima kasih, saya tunggu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.